Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini Ustaz akan membahas materi tentang Nabi Muhammad teladanku. Namun sebelum itu, hendaknya kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita berselawat. Boleh ikuti Ustaz. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baiklah, materi kita pada video kali ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Dan pada saat usia 6 tahun, beliau ditinggalkan oleh ibunya sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Setelah ibunya meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menyayangi dan merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berusia 8 tahun. Kemudian pada saat itu kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, pamannya bernama Abu Thalib kemudian mengasuhnya serta menjaganya sejak ditinggal oleh kakeknya. Ketika usianya 12 tahun, pamannya mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, namun ada juga yang membangkang dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dipercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendirian. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sikap jujur. Mengapa kita harus bersikap jujur? Sifat jujur banyak manfaatnya, antara lain 1. Dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi kemanfaatan bagi sesama manusia. Kemudian yang keempat, dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan. Dan yang kelima, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pelihara sikap jujur di dalam diri kita. Biasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Kita harus selalu bersikap jujur, karena sikap jujur termasuk meneladani sifat sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin demikian video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.